Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor pengetahuan kuantitatif AdSense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Yuk, kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Jika akar D dibagi 10 sama dengan 3/5. Nilai D sama dengan, jadi di sini cukup mudah ya, karena ini persamaannya sederhana. Di sini kan akar D gitu. Kalau dibagi 10, saya bikin aja per 10 gitu ya. Sama dengan 3/5. Gitu ya. Berarti akar D sama dengan 10-nya itu kita kalikan ke sana ya, ketiga kan, kali silang gitu ya. Jadi 10 dikali 3/5. Ini bisa kita bagi, 10 bagi 5 itu 2, berarti akar D sama dengan 2 kali 3 itu 6. Nah, kedua ruas dikuadratkan saja. Kenapa dikuadratkan? Agar yang ditanyakan nilai D. Ya. Yang tanya itu nilai D. Berarti kalau supaya dapatkan nilai D, akar D itu dikuadratkan, itu adalah jadinya D. 6 dikuadratkan 36. Jadi nilai D sama dengan 36. Kita bahas soal yang kedua. Jika B ditambah 1/4 sama dengan 9 dibagi 4. Nilai B sama dengan, jadi di sini kita tulis B ditambah 1/4 gitu ya. Sama dengan 9 bagi 4, kita tulis saja 9/4. Jadi B sama dengan 9/4 dikurang 1/4. Gitu ya. B sama dengan 8/4, berarti B sama dengan 2. Jadi nilai B sama dengan 2. Kita bahas soal yang ketiga. Titik P min 1,5 terletak pada grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah x tambah 3. Nilai A sama dengan, jadi di sini kalau titik P itu melalui suatu min 1,5 ya. Kalau titik P ini terletak pada grafik fungsi fx, ini kan fungsi kuadrat ya. Ini namanya fungsi kuadrat. Karena ada variabel x kuadrat tertingginya. Jadi kita tahu bahwa untuk yang namanya titik koordinatnya adalah x, y. Jadi x-nya min 1, y-nya 5. Dan kita tahu bahwa fx itu sama dengan y ya. Fx ini sama dengan y. Kita substitusi saja ke persamaan fungsinya. Jadi y-nya 5 sama dengan a. X-nya kita substitusikan, min 1 dikuadratkan ditambah min 1 ditambah 3. Jadi 5 sama dengan A dikali min 1 kuadrat kan 1 ya. 1 kali A sudah A saja. Ini min 1 plus 3. Jadi 5 sama dengan A plus 2. Jadi di sini kan cara bacanya A ditambah 2 itu 5. Berarti A-nya sama dengan 3. Jadi nilai A sama dengan 3. Kita bahas soal yang keempat. Titik P, 3, B terletak pada grafik fx sama dengan x tambah 2 per x min 2. Nilai B sama dengan
Oke. Jadi di sini ya, titik P3, B itu terletak pada fungsi fx sama dengan x plus 2 per x min 2. Nah, ini merupakan, kalau kita sebut, adalah fungsi rasional ya. Karena bentuk pecahan jadi fungsi rasional. Oke ya, itu namanya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya titik itu adalah selalu x, y. Jadi x-nya 3, y-nya adalah b. Nah, fx itu sama dengan y gitu ya. Atau di sini adalah range-nya nanti hasilnya. Jadi kita substitusi saja. Kita masukkan. Jadi y-nya adalah b. X-nya kita masukkan 3 tambah 2 per 3 min 2. B sama dengan 3 tambah 2 itu 5 per 3 dikurang 2 kan 1. Jadi per 1 tidak usah ditulis. Jadi nilai B sama dengan 5. Kita bahas soal yang kelima. 9 bilangan yaitu 1, 3, 7, 2, 5, 4, 6, 7, dan 2 diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika K dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh setelah diurutkan. Nilai 5 kali K dikurang T sama dengan, jadi kita urutkan nih. Jadi urutkan bilangan ya. Dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau kita urutkan, 1 ada 1 buah, bilangan 1, kemudian angka 2-nya di sini ya, ada 2, berarti 2, 2. Kemudian bilangan 3, 3. Lalu 4, ada 1 buah, 5, 6, 7-nya 2 kali. Gitu ya, kalau kita hitung ada 9 bilangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah, oke. Sekarang kita lihat posisi ketiga itu K. Jadi posisi ketiga ini. Kan ini posisi 1, 2, 3. Ya, kalau kita mau kita bilang ini adalah X1 gitu. Ini X1 gitu, ini X2, ini X3. Berarti ini adalah K. T-nya itu ketujuh. Berarti kemudian teruskan X4, X5, X6, X7. Berarti ini adalah T-nya. Jadi K itu 2, T-nya 6. Yang ditanya adalah nilai 5 dikalikan K lalu dikurangi dengan T. Itu yang ditanya. Jadi kita tinggal hitung saja. 5 kali K itu 5 kali 2 dikurang T-nya 6. 5 kali 2 itu 10, dikurang 6, 4. Jadi sama dengan 4, jawabannya yang B. Kita bahas soal yang ke-6. 10 bilangan yaitu 7, 1, 3, 5, 2, 5, 1, 4, 6, 9. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika T dan V berturut-turut mempresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, maka T ditambah 2 kali V sama dengan, jadi di sini kita urutkan 10 bilangan. Jadi urutan dari yang terkecil hingga
terbesar. Satunya 2 kali, kemudian 2-nya 1 kali, lalu 3-nya juga 1 kali, 4-nya 1 kali, 5-nya 2 kali, kemudian ini 5 ya, start. Biar terus ini 5, kemudian 6 1 kali, 7, lalu 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah sesuai ya, yaitu 10 bilangan. Sekarang urutan di soal adalah T dan V gini. Itu berturut-turut urutan ketiga dan 8. Jadi kalau ini X1, X2, ini X3, berarti urutan ketiganya ini adalah T. Berarti T-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan, ini X4, X5, X6, X7, X8. Berarti 6 itu adalah V. Berarti V-nya sama dengan 6. Yang ditanya adalah nilai T ditambah 2 kali V, 2V gitu ya kita tulisnya. Kita hitung saja, T-nya adalah 2 ditambah 2 dikali V-nya 6. 2 ditambah 12 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketujuh. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu K, A, B koordinatnya dan titik L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M sama dengan, jadi di sini karena berpotongan, jadi kalau untuk di sini dua kurva berpotongan. Oke. Karena antara fx dan gx ya kita sama dengan ini saja. Jadi fx sama dengan gx gitu. Jadi kita tuliskan fx-nya 2x kuadrat min x min 1 sama dengan gx-nya x kuadrat min 3x plus 7. Nah ini udah pasti kita buat jadi persamaan kuadrat. Jadinya 2x kuadrat min x kuadrat. Jadi di kanannya kita nolkan saja. Jadi pindahkan aja ke kiri semuanya. Min x plus 3x min 1 min 7. Gitu. Jadinya x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Jadi di sini kita mencari x-nya, kita faktorkan saja. Oke. Kalau dikalikan itu minus 8. Ya, di sini. Jadi kalau min 8 itu dari C-nya. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Maka faktornya adalah 4 dan minus 2. Jadi x tambah 4 kalikan dengan x min 2. Jadi sini x tambah 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan minus 4. Kemudian dan x min 2 juga sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Berarti di sini bisa kita tuliskan, ini kan titik K-nya A, B. Jadi ini x-nya kita masukkan ke salah satu fungsinya. Ya, jangan lupa fx itu bisa y, ini juga gx-nya juga y gitu. Kalau kita masukkan ke fungsi fx, salah satu aja sebenarnya, kita masukkan ke sini, x kuadrat min x min 1, maka akan kita dapatkan y-nya 2 dikalikan minus 4 dikuadratkan dikurang minus 4 dikurang 1. Gitu ya. 2 dikalikan min 4 dikuadratkan 16 kalikan 2 itu 32.
lalu ditambah 4 dikurang 1. Jadi 35. Berarti sudah bisa dituliskan titik A itu kan A, B. Itu kan artinya X, Y. Jadi X-nya min 4, B-nya adalah yang 35. Kemudian untuk yang X sama 2 juga kita masukkan. Ya, ke salah satu aja. Jadi kita masukkan lagi ke Fx juga boleh, ke Gx juga boleh. Akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi 2 dikalikan X-nya 2 dikuadratkan dikurang 2 min 1. Ini 2 dikuadratkan dulu, 4 kali 2 8 min 2 kurang 1 min 3. Jadi Y-nya 5. Maka titik L-nya adalah X-nya 2, Y-nya 5. Ini sebenarnya K sama L bisa bertukar tempat ya. Bukan berarti pasti K-nya itu min 4,35. Bisa saja K-nya itu 2,5 gitu. Tapi nggak jadi masalah. Karena yang kita mau inginkan adalah gradien saja. Gradien garis M. Kan garis M melalui kedua titik tersebut. Jadi kebenaran gradien itu simbolnya M. Gradien. Walaupun ini namanya garisnya juga sama. Yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi kalau mau Y2 yang mana kita boleh pilih, terserah. Saya misalkan ini adalah Y2-nya, ini X1-nya. Kemudian di sini maksudnya harus sama ya. Kalau Y2 berarti X-nya juga harus X2. Ini X1 dan ini Y1. Kita masukkan. Ya. Y2 35 dikurang Y1-nya 5 per X2. Ya. Di sini min 4 dikurang X1-nya 2. Jadinya 35 dikurang 5 itu 30. Penyebutnya min 4, min 2 berarti min 6. 30 bagi min 6 minus 5. Jadi gradien garis M sama dengan minus 5. Pilihannya yang A. Demikian pembahasan soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.